Bulan ini Hollywood ngerilis film Michael Jackson, tapi mereka nutupin satu identitas aslinya. Sang raja pop ini adalah gamers garis keras dan wibu angkatan pertama. Ketika dunia nyata terus menghakimi, video game jadi salah satu pelariannya. Obsesi gilanya ini bikin dia ninggalin jejak digital di berbagai franchise retro. Waktu milih partner, dia nggak milih Nintendo karena dinilai terlalu kaku dan family friendly pada zaman itu. MJ malah milih kompetitornya, Sega, yang vibes-nya lebih edgy dan nakal. Dia benar-benar ngeracik game di mana dia sendiri karakternya dan senjatanya adalah tarian. Dan alasannya kenapa game-game ini bisa eksis, semuanya dimulai dari satu gerakan fisik dia yang cukup fenomenal, moonwalk. Nah, karena pas bocil dia terus-terusan dituntut buat jadi sosok yang perfeksionis dan ngurusin kerjaan terus dikarenakan ekonominya yang sulit, akhirnya dia mengidap Peter Pan Syndrome, fase dimana dia nolak buat jadi orang dewasa. Makanya dia ngebangun Neverland, dan Neverland ini bukan sekedar taman hiburan biasa. Ini markas arcade pribadi, coy. Isinya ratusan mesin dingdong langka yang semuanya di set free to play. Obsesinya sama kultur pop Jepang dan video game bikin dia nggak puas cuman jadi gamers aja. Dia pengen masuk dalam game itu sendiri. Makanya di video ini gue bakal ngebuktiin apakah ada moonwalk sebagai dance ikonik dia di semua gamenya. Let's go. Kita masuk di game pertama, Moonwalker versi PC, yang rilis pada tahun 1989. Developer game ini bernama US Gold. Dan jujur, intro game ini creepy banget, coy. Ini game beneran kan? Virus lagi jangan-jangan. Wah, anjir, kayak deep web, coy. Ih, merinding gua anjing. Berhubung film Michael Jackson yang berjudul Moonwalker rilis pada tahun 1988, game ini coba-coba untuk nunggangin hype dari filmnya. Dan kurang lebih cerita dari game ini, menurut internet, juga diadaptasi langsung dari filmnya. Wah, gila coy, keras banget coy. Anjing keras banget sumpah dah. Ih, lagunya bikin merinding coy. Apa sih ini game? Gak bisa gue jelasin dengan kata-kata gitu. Itu story apa? Pertama kali gue mainin gamenya, POV dari game ini top down gitu cuy, kayak GTA PS1. Dan simpelnya ini game tuh kayak kita harus ngumpulin semua barang-barang yang ada di map ini. Ada 4 barang yang gue lihat di sini. Cuman untuk bisa ngambil semua barang-barang itu nggak sesimpel itu coy. Kita bakalan dikejar-kejar sama orang-orang yang ada di sini. Mulai dari paparazzi, fans, orang naik kuda, naik kuda, naik go-kart. Anjir, ini kayak mimpi buruk cu. Ditambah gamenya juga nggak ada lagu sama sekali. Ini bikin gamenya makin creepy sih. Singkat cerita, gue mainin game ini 40 menit lebih untuk bisa ngumpulin semua barang-barangnya dong. Dan gak ada yang berubah. Bro, gue gak ngerti sama ini game. Dan dengan POV top down gini, gue yakin kita juga nggak bisa ngelihat MJ moonwalk sih di game ini. Well, gue bisa bilang ini lebih ke project money grab aja sih. Aji mumpung lagi ada filmnya. Padahal ini game kalau diniatin bisa aja dibikin konsepnya kayak Prince of Persia yang rilis pada tahun yang sama dan di mesin yang sama. Jadi gue bisa pastikan kalau di game ini kita gagal. Judulnya doang moonwalk, tapi nggak ada moonwalknya bro. What? Nah, gue bisa bilang ini menu pembuka lah untuk game MJ pertama yang didevelop sama Sega dan dipantau langsung sama MJ. Jadi gamenya juga gak kerasa kayak project aji mumpung. Oh, damn! Cerita di game ini cukup simpel. Kita sebagai Michael Jackson harus menghancurkan sindikat mafia yang dipimpin oleh Mr. Big. Sesuai dengan misi di game ini, kita harus selamatin anak-anak di setiap stage. Karena dia menculik anak-anak kecil untuk dijadikan eksperimen dan sandra. Itu syarat mutlak untuk bisa lanjut ke stage selanjutnya. Dan gue suka sedikit detail yang ada di sini. Nginjek piano ada suaranya. Ini detail yang lucu sih menurut gue. Setelah anak kecilnya udah diselamatin, Bubbles bakalan datang dan nunjukin boss stage-nya ada di mana. Dan fun fact-nya, walaupun Sega dikenal lebih berandal dibanding Nintendo, MJ tetap minta nggak ada darah atau kekerasan gore di game ini. Dia pengen gamenya tetap bisa dinikmatin fansnya yang masih bocil. Walaupun begitu, game ini rilis secara eksklusif untuk konsol Sega aja. MJ nolak keras untuk porting game ini ke NES karena dia ngerasa vibes dia lebih cocok sama Sonic kebanding Mario. Setelah gue masuk di stage kedua, akhirnya gue bisa moonwalk. Woi! Anjir! Agak tricky jujur. Ada kombinasi nendang dulu dan arahin analognya ke belakang. Dan kita berhasil di game ini. Oke, di tahun yang sama Sega nggak cuma bikin satu game. Dia bikin 2 game.
Cuman ini versi Ding Dong. Judulnya sama dan ceritanya pun sama. Yang membedakan ya gameplay dan angle kameranya. Di awal game ini catchy banget menurut gue. Kalau lu masukin koin bakalan ada suara. Kalau nambah koin ada. Lucu sih menurut gua. Untuk versi Ding Dong mereka pakai angle isometric layaknya game Diablo. Dan gameplaynya lebih kerasa cepet dan beat 'em up gitulah. Ya mungkin karena ini juga di set untuk arcade, jadi harus dibikin cepet dan berasa chaos. Di awal stage ada yang menarik banget. Kalau kita selamatin monyetnya si MG, Bubbles, gue bakalan jadi robot coy. Ini kayak di filmnya sih. Dan selayaknya game arcade, di sini goalsnya adalah gede-gedean skor. Semakin banyak musuh yang kita sikat dan nyelamatin anak kecil, ya semakin besar skornya. Setelah masuk ke stage selanjutnya, akhirnya mana gue moonwalk? Wow! Tiba-tiba teriak bos. Ntar gue belajar pencetannya dulu nih. Oh bisa ditahan. Moonwalk. Wah anjir ngeluarin rasengan coy. Ada rumor beredar kalau di dapur Sega sendiri, tim arcade sama tim Genesis ini beneran saingan gengsi. Tim arcade ngerasa kasta mereka lebih tinggi karena hardware-nya lebih gila. Dan tim Genesis ngerasa karya mereka lebih pure secara koreografi. Dan menurut keyakinan gua, Moonwalk di versi Ding Dong ini gak sememuaskan di versi konsolnya sih. Sedikit berbeda dari game-game yang sebelumnya. Kali ini MJ masuk ke game fighting di game Ready to Rumble. Game ini didevelop sama Midway pada tahun 2000. Dan Michael Jackson di game ini perlu di-unlock dulu coy. Cara unlocknya juga gampang sih. Tamatin aja mode arcade 2 kali. By the way, Ready to Rumble ini salah satu game favorit Michael Jackson. Dia suka banget mainin sequel pertama dari game ini di Sega Dreamcast dulu. Terbukti, dari kolaborasi project ini sebenarnya request langsung dari MG. Midway nggak ngejar-ngejar MG buat kolaborasi ini, tapi malah sebaliknya. Dia secara pribadi ngehubungin manajemen Midway dan menawarkan diri untuk masuk ke dalam sequel keduanya ini. Oke, gue udah namatin game ini dan langsung aja kita pakai. Akhirnya kebuka coy. Let's go. Jadi bos. Dan fun fact-nya semua gerakan dia di game ini pure hasil dari rekaman motion capture dia. Mengingat jadwal dia yang padat, Midway awalnya mau pakai stuntman buat niruin gaya MG, tapi ditolak mentah-mentah sama MG. Dia terbang langsung ke studio Midway untuk rekaman langsung gerakan-gerakan seperti jab, hook, tarian-tariannya sampai moonwalk. Bro, sabar. Yo! Dan moonwalk di sini kayak taunting gitu sih. Setiap kali lu taunting musuh, dia bakalan nambahin bar ultimate di game ini. Sabar. Rumble nih, rumble. Mental, cok. Oke, kita masuk ke game HP sekarang dengan judul King of Pop. Ini game rilis pada tahun 2010 dan lagi-lagi ini project Aji mumpung coy. Kenapa? Karena game ini dirilis setahun setelah kepergian MG yang dibuat asal-asalan sama developer RZ2 Games, sebuah studio gaming kecil asal India. Aduh. Jujur, ini game kayak Dance Dance Revolution tapi versi busuk cuk. Dan yang lebih parahnya, moonwalknya maju anjing. Udah pasti gagal lah gila. Gue bisa bilang ini game Michael Jackson bukan? Kayak game bootleg soalnya. Lagunya juga, aduh ini keras parah cok. Masuk ke game Java lagi. Bro, ini yang paling gila menurut gue. Lisensi game ini bener-bener dicomot mentah-mentah sama developer Cina. Nggak ada lisensi, nggak ada izin. Nih produk bajakan yang dibikin sama studio underground di Tiongkok pada era kejayaan Java Games. Gini, di tahun 2000-an sampai 2010-an awal, pasar ponsel dibanjiri sama HP-HP Cina murah. Macam Nexian, Evercross, Mito, apalah itu lah, banyak banget coy. Nah, studio-studio kecil di sana suka nyomot IP terkenal, mulai dari Mario sampai Michael Jackson ini ya, buat dibikin game ukuran kecil di bawah 1 MB tanpa peduli copyright. Dan game-game ini disisipin ke HP-HP Cina tersebut. Kenapa gue bilang ini gila banget? Di samping copyright yang gak jelas, gameplaynya cu, aduh ini kayak Castlevania tapi karakternya kayak patah tulang anjing. Ya walaupun lagunya masih oke lah. Dan lo nanya moonwalk di game ini, aduh jangan harap deh. Gila coy ini game. Skip lah. Masuk ke game selanjutnya di Michael Jackson The Experience. Ini game buatan Ubisoft. Versi dari game ini sebenarnya banyak banget. Ada di PS3, Wii,
Xbox 360. Dan uniknya game ini, lu harus pakai motion di konsol-konsol tersebut. Nggak bisa cuma pakai stick aja. Untuk Xbox 360 lu harus pakai Kinect, di Wii lu harus pakai nunchak, di PS3 pastinya harus pakai PlayStation Move. Karena gue nggak punya semua alat-alat itu, jadinya gue main di 3DS yang cuman bermodalkan touchscreen aja coy. Karena apa? Iya bener, gue nggak punya duit. Lihat, loading screen-nya udah moonwalk. Wah ini copyright parah sih. Gila, grafiknya keren banget coy. Showtime! Dan puncaknya di sini. Ada satu game yang gak bisa gue mainin. Dan game ini mungkin gak bisa lu pada mainin juga. Karena game ini salah satu lost medianya game Michael Jackson itu sendiri. Namanya AS1 Scramble Training. Sega berkolaborasi sama Michael Jackson untuk bikin mesin arcade super besar di tahun 93. Kayak wahana simulator penerbangan raksasa yang berkapasitas 8 orang. Dan dipimpin oleh Commander Jackson di game itu. Dulu, kata teman gue, Bang Bayu, mesin arcade ini sempat hadir di Indonesia. Dan sekarang mesin game aslinya gue udah gak pernah lihat lagi sih di Indonesia. Yang tersisa cuma rekaman gameplay itu sendiri dari YouTube. Dan dengar-dengar baju seragam luar angkasa yang dia pakai pas syuting AS1 ini sempat dilelang dan laku $35.000 coy. Karena kolaborasi ini berjalan mulus, MJ memiliki hubungan yang baik lah istilahnya sama Sega. Dan diundang sebagai tamu VIP saat berkunjung ke Joypolis, taman arcade raksasa milik Sega di Jepang pada tahun 96. Dari semua game yang kita mainin, kelihatan jelas polanya. Saat dunia nyata terlalu brutal dan nuntut dia buat sempurna, video game adalah medium pelarian absolutnya. Dia bukan cuman musisi yang numpang nama buat jualan game. Dia gamer sejati yang maksa masuk ke engine digital supaya eksistensinya abadi.